Akhirnya si Adit minta Mas Mujib nih buat berabsen orang dengan cara berhitung. Ya misalnya contoh 1, 2, 3 gitu ya kan. Pas bagian 10, 11. Beuh. Assalamualaikum, what's balik lagi sama Goromi. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semuanya pada sehat dan baik-baik aja ya Jon ya. Di episode kali ini kita bakal ngelanjutin kisah Adit sama teman-temannya Jon, yang kena teror makhluk astral saat mendaki di Gunung Merbabu. Terornya itu bukan cuma suara, penampakan, tapi gangguan fisik. Di sisi lain mereka nggak tahu nih apa penyebab semua ini. Di episode kemarin, dari awal perjalanan mereka mendaki Gunung Merbabu, mereka udah diteror sama gangguan yang macem-macem. Tapi akhirnya dengan tekad dan effort mereka berhasil nih sampai puncak. Ya walaupun cuma puncak Syarif gitu kan, karena tujuan mereka saat itu rencananya mau sampai puncak Kenteng Songo. Lalu akhirnya mereka mutusin buat turun. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mereka turun ini akan mudah? Oke, buat kalian yang belum tahu cerita awalnya, tonton dulu video sebelumnya, biar nyambung sama cerita ini. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita lanjut. Cerita dimulai. Setelah mereka sampai di puncak, mereka menikmati pemandangan-pemandangan yang ada. Di situ mereka berfoto-foto, ngopi, dan segala macam. Ngerasa udah puas, akhirnya mereka mutusin nih buat turun. Di perjalanan turun, tepatnya di pos 3, yang kemarin waktu mereka summit attack nyaris ke jurang. Lu masih inget kan Jon? Di situ tiba-tiba si Ocoy bilang, "Astagfirullah, siang-siang masih ada aja." Ternyata mereka ngelihat sosok orang yang banyak banget bulunya, warna hitam. Sontak si Adit langsung bilang, "Sial, jangan dilihat, ayo jalan." Nah di situ teman-temannya si Adit malah pada ribut. Gak ada yang mau posisinya paling belakang. Adit yang udah pasrah gitu kan, akhirnya dia ngalah buat jadi sweeper. Sweeper itu posisi paling belakang. Udah tuh mereka lanjut lagi nih jalan. Sesekali si Adit nengok nih ke belakang buat mastiin apakah sosok itu masih ada apa enggak. Ternyata sosok itu masih ada Jon. Gak lama dari itu akhirnya tetap mereka mutusin buat jalan. Nah di tengah perjalanan mereka itu tiba-tiba ada yang nimpukin pakai tanah. Di situ Imam bilang, "Woi, lu kondisi begini aja masih sempet-sempetnya bercanda. Pasti si Adit nih. Dia kan posisinya paling belakang." Adit di situ jawab, "Astagfirullah, bukan gua. Gua dari tadi jalan aja." Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba, "Woi, suara apaan itu?" Gak pakai lama si Adit langsung bilang, "Woi, lari." Sontak mereka semua lari di situ sampai tibalah mereka di pos 2. Nah, di pos 2 ini mereka ngos-ngosan kan karena kecapean lari gitu kan. Si Ocoy nanya, "Lu emang ngeliat apaan Dit? Nyuruh kita lari?" Gua nggak lihat apa-apa sih, cuma gue bosan aja gitu digangguin terus. Udah tuh akhirnya mereka lanjutin lagi perjalanan. Singkat cerita sampailah nih mereka ke tenda camp. Di situ ada Mas Mujib yang lagi masak dan Bang Bima yang kelihatannya udah sembuh lagi ngopi. Mas Mujib bilang, "Diganggu terus ya kalian," kata Ocoy. "Lain kali gue nggak mau ikut dah kalau ke Gunung Angker kayak gini." Mas Mujib ngomong lagi, "Masih kuat muncak lagi nggak? Jam 3 nanti kita ke Kenteng Songo ya." Adit jawab, "Tenaganya sih kuat mas, tapi gangguannya itu loh, aneh gak kuat." "Harus dikuatin Dit, buat sampai puncak. Apapun rintangannya harus kamu lewatin." Udah tuh akhirnya Adit cuma ngeiyain aja. Terus dia lanjut lagi nanya, "Mas, dirijen yang semalam mana mas?" Kata Mas Mujib, "Dirigen yang semalam diminum genderuwo." Si Adit nanya lagi, "Kenapa sih mereka gangguin kita terus?" "Saya juga lagi nyari tahu penyebabnya. Kenapa kalian diganggu?" Abis ngobrol-ngobrol gitu, gak lama kemudian sarapan pun siap. Lalu akhirnya mereka makan. Nah, pas lagi makan, tiba-tiba, bruk, tenda rubuh sendiri Jon. Di situ Adit udah bener-bener gak bisa berpikir positif ya kan. Dia udah bener-bener ngerasa kesel banget. Tapi dia mau kesel ke siapa Jon kalau kayak gitu? Udah tuh akhirnya tenda dipasang lagi, dan beres tenda dipasang, Adit masuk nih, dia rebahan gitu sambil mikir kenapa harus seintens ini sih gangguannya. Baru mikir gitu, tiba-tiba ada bau busuk. Di situ langsung Mas Mujib bilang, "Dit,
keluar tenda Dit. Saat yang waktu itu ngeliat juga dia bilang, Dit, itu di samping lu ada cewek, mukanya idih. Si Adit yang gak tahu apa-apa kebingungan, mereka ini kenapa? Nah pas dia nengok, itu sosok mukanya hancur, mulutnya lebar, keluar darah dari hidungnya. Seketika si Adit langsung lari lah keluar ya kan. Pas dia keluar gak lama kemudian tiba-tiba si Apip pingsan. Mereka semua panik tuh ya kan ngeliatin si Apip pingsan lagi nih. Di sisi lain semua bertanya-tanya, kenapa selalu Apip yang pingsan? Akhirnya si Adit masak nih air panas buat minumnya si Apip yang lagi disadarin sama Mas Mujib. Si Ocoy nanya, Apip kenapa Jib? Kayaknya saya tahu. Apaan Jib? Lihat, nanti bakal terungkap. Maksudnya yang terungkap itu apa John? Udah tuh selang waktu matahari pun makin naik. Adit di situ masak lagi ya kan buat makan siang. Sementara si Apip yang lagi dirawat sama Mas Mujib akhirnya dia sadar. Habis itu mereka semua lanjut sholat duhur, terus lanjut lagi makan. Habis makan mereka lanjut lagi buat ngopi-ngopi sambil ngobrolin soal wacana Mas Mujib yang tadi pagi. Gimana? Mau muncak lagi nggak jam 3? Adit jawab, gua ikut Mas. Dan akhirnya mereka semua mutusin buat ikut kecuali 2 orang, Sapei sama si Ocoy. Ya udah, siapin peralatan summit ya. Dit, bawa kompor ya. Oke Mas. Singkat cerita waktu terus berjalan dan saat itu udah jam 2:30. Akhirnya Mas Mujib mutusin buat berangkat sekarang. Yo wes, siap-siap, kita mangkat ya. Akhirnya mereka semua siap-siap, terus mereka kumpul nih di depan tenda dan berdoa. Beres berdoa barulah perjalanan dimulai. Adit di situ ngerasa tenang nih, soalnya Mas Mujib sama Bang Bima kali ini ikut. Dia berpikir kayaknya udah nggak ada lagi nih gangguan-gangguan. Yang jadi pertanyaan, apakah pikiran si Adit itu benar? Oh enggak. Di perjalanan ini seperti biasa Mas Mujib jadi leader dan Adit jadi sweeper. Siang itu perjalanan kerasanya cepet banget. Terus gangguan juga ya bisa dibilang sangat minim lah. Paling cuma timpuk-timpukan tanah sama tiupan-tiupan angin ke telinga mereka. Sampai tiba-tiba carrier yang dipakai sama si Adit mendadak berat John. Adit di situ langsung minta istirahat ya kan. Pas lagi rehat gitu, tiba-tiba Mas Mujib bilang, di atas carrier kamu ditumpang itu. Tapi akhirnya Mas Mujib langsung komat kamit gitu ya kan, kayak ya mantra-mantra doa gitulah. Nah beres komat kamit kayak gitu, tiba-tiba carrier yang tadinya berat jadi enteng lagi deh John. Terus si Adit minta gantian ke Bang Bima buat bawa carriernya itu. Akhirnya mereka mutusin lagi nih buat jalan. Nah di tengah perjalanan mereka ngelewatin sabana, sebuah bukit gitu ya kan. Sampai akhirnya tibalah mereka di puncak, yaitu puncak Kenteng Songo. Wah, kala itu mereka langsung tuh menikmati pemandangan lautan awan ya kan. Dilanjut sama foto-foto, terus ngopi-ngopi lah segala macem gitu kan. Sampai mereka itu ngabisin waktu kurang lebih 1 jam di puncak itu. Ngerasa semuanya udah puas, akhirnya mereka mutusin nih buat turun jam 6. Waktu itu cuaca udah mulai nih kelihatan kabut-kabut tipis gitu ya kan. Dan kondisi pun udah mulai agak gelap. Si Adit itu ya tetap ngerasa tenang aja gitu kan. Toh ada Mas Mujib ini, dia mikir gitu John. Tapi ketenangan itu nggak berlangsung lama. Pas mereka lagi jalan nih di tengah-tengah kabut, tiba-tiba set, ada yang lewat di tengah-tengah mereka. Sedangkan waktu itu kabutnya udah mulai tebal. Mana hari udah mulai gelap ya kan. Nggak cuma itu, kupluk yang dipakai si Adit tiba-tiba ada yang narik-narik ke belakang. Si Adit bingung, kan posisi dia nih paling belakang. Akhirnya si Adit minta Mas Mujib nih buat berabsen orang dengan cara berhitung. Ya misalnya contoh 1, 2, 3 gitu ya kan. Nah dimulailah dari Mas Mujib nih. 1, 2, 3. Nah pas bagian 10, 11, 12. Semua pada kaget di situ. Karena mereka cuma ada 11 orang. Yang ke-12 itu siapa John? Di situ Adit refleks ya kan. Dia langsung bilang, sial, setan alas.
Tapi Mas Mujib langsung ngingetin si Adit biar jangan ngomong yang aneh-aneh gitu kan. Jangan yang lancang-lancang lah, toh di gunung gitu. Si Adit cuma jawab, iya maaf Mas. Udah tuh akhirnya mereka tetap lanjutin perjalanan ya kan. Sampai tibalah mereka di pos batas kabupaten. Nah di pos ini mereka ngeliat kayak ada api yang ngarah ke mereka. Sekilas kayak orang bawa obor gitu John. Dan mereka juga mikir mungkin itu pendaki lain gitu kan yang mau naik. Tapi pas diperhatiin baik-baik, kok ini tuh beda sama yang mereka pikir. Bener aja John, itu api ternyata banaspati. Sontak si Adit langsung bilang, woi nunduk, itu api lewat dengan cara terbang tepat di atas kepala mereka. Si Adit mulai kesel lagi ya kan, tapi Mas Mujib lagi-lagi ngingetin Adit buat tenang gitu ya. Sabar Dit, mereka lanjutin lagi nih perjalanan ya kan. Tapi kala itu jalan yang mereka rasain itu lambat banget. Sampai akhirnya gubrak, si Imam kepleset. Cakep. Gak cuma itu, dia itu kepleset nih, jatuh nimpah si Pijay. Otomatis Pijay pun jatuh ya kan. Nah si Pijay ini yang ketimpa sama si Imam, kakinya keseleo. Si Pijay gak bisa jalan John. Nah, belum juga beres nih masalah si Pijay, tiba-tiba si Apip pingsan lagi. Beres si Apip pingsan lagi, si Aldi tiba-tiba kondisinya menggigil. Kayak kena gejala hipotermia. Hipotermia itu perubahan suhu tubuh yang drastis banget John. Ya kalau bisa dibilang mah drop lah. Di situ Adit, Salman sama Saad langsung peluk badannya si Aldi ya kan. Sementara si Apip diurusin sama Mas Mujib dan Bang Bima mijitin kakinya si Pijay. Nah pas lagi kayak gitu, tiba-tiba ada dua sosok mbak-mbak lagi terbang di hadapan mereka. Wah makin kacau malam itu ya kan. Tapi gak lama dari itu tiba-tiba Mas Mujib bilang, wah ini penyebabnya. Mas Mujib bilang gitu sambil ngeluarin keris kecil yang ada di tas selempangnya si Apip. Saya ngerasain energinya ini tadi sebelum kita naik. Sekarang akhirnya terungkap. Kenapa kita selalu diganggu dan kenapa si Apip terus yang pingsan? Adit nanya, itu keris apa Mas? Saya juga nggak tahu ini keris apa. Yang jelas ini keris pelindung. Tapi keris ini aneh. Energinya itu seperti pudar entah gimana gitu. Makanya saya nggak bisa ngerasain energinya dari tadi. Nah pas kita mau naik baru keluar tuh energinya. Si Salman yang ngedenger itu langsung dia kepancing emosinya nih. Sial, lain kali nggak bakal gua ajak tuh anak. Si Adit malah ngejawab, jangan gitu man, lu mikir lah. Dari awal dia yang paling egois. Saat dia ngelihat itu berusaha buat nenangin suasana ya kan. Dia bilang, ya udah jangan pada emosi dulu, kita urusin mereka semua dulu. Aldi sama Pijay udah agak mendingan, sedangkan si Apip masih belum sadar. Mau gak mau ya mereka harus nunggu nih, sekalian istirahat juga. Setelah mereka nunggu kurang lebih 1 jam, akhirnya Apip ini sadar. Nah pas si Apip sadar ini Mas Mujib langsung bilang, Pip ini keris buat apa? Bukannya dijawab si Apip malah diem aja. Si Salman yang emang emosi dari tadi nih ke si Apip, langsung dia memuncak emosinya ya kan. Kalau ditanya jawab bego. Tapi Mas Mujib coba buat bilang lagi, jujur Pip, ini buat apa? Saya nggak akan marah. Itu buat pegangan aja sih Mas. Justru kesannya itu kamu nantang Pip. Ibaratnya gini, di pasar ada preman, terus kamu datang bawa preman lain, ya pasti jadi konflik lah. Tapi Apip di situ cuma bilang maaf, maaf, dan maaf. Lagi-lagi si Salman yang emang dari tadi emosi nih, dia bilang, kata maaf doang mah gak cukup bego. Gara-gara lu nih pendakian kita semua jadi penuh teror. Si Apip malah kepancing emosi juga. Dia jawab, lu bisa santai gak sialan? Tapi di situ Adit dengan cepat misahin mereka berdua. Takutnya posisi kayak gitu malah jadi konflik. Tapi Mas Mujib langsung bilang, ya udah, yang penting semuanya nggak kenapa-napa. Kalian sabar aja, misal ada gangguan-gangguan lagi di depan. Ya udah, yuk lanjut jalan. Akhirnya mereka semua lanjut lagi tuh perjalanan. Kali ini Adit yang jadi leader, Mas Mujib jadi sweeper. Dan bener aja selama perjalanan itu gangguan-gangguan terus aja, nggak ada berhentinya. Entah itu penampakan kunti lah, genderuwo lah,
dan segala macam. Adit di situ berusaha buat cuekin semua itu. Dia bilang, pokoknya jalan terus, jangan ada yang tengok-tengok, lihat pijakan masing-masing. Ngedengar itu si Salman malah penasaran John. Dia bilang, emang kenapa Dit? Bilang gitu sambil nengok nih. Pas nengok tiba-tiba, woi, anjir apaan itu? Kan gua udah bilang jangan tengok-tengok, lalu malah penasaran. Lah iya juga John ya, dia malah penasaran, kocak banget. Gak lama kemudian akhirnya mereka sampai nih di pos 2 tempat mereka ngecamp. Saat itu Adit ngeliat nih banyak tenda yang kepasang gitu ya, rame lah. Pas Adit deketin tendanya, terus dia buka tuh sliding tenda ya kan, seret gitu. Dia ngeliat si Ocoy yang lagi mau tidur. Dia bilang, "Coy, lu ngapain?" "Mau tidur gua. Mana digangguin mulu lagi dari tadi. Tenda digeplak lah, ada suara Mbak Kunti lah. Si PI tidurnya kebluk banget lagi." Lah, bukannya tenda rame ya? Mata lu buta? No, lihat no. Dan ternyata nggak ada tenda siapa-siapa John. Cuma 2 tenda mereka. Si Aldi malam itu bener-bener kena hipotermia. Nafasnya dingin, badannya menggigil. Ditempelengin tuh sama si Adit ya kan. Masih nggak sadar juga. Diajak ngobrol malah ngelantur. Diminumin air panas nggak ngefek apa-apa. Akhirnya sama si Adit didobel nih bajunya sampai double 5. Habis itu dipakein sleeping bag sampai 3 lapis, barulah si Aldi bisa tidur. Singkat waktu si Adit masak nih, ya sisa-sisa logistik yang ada lah. Terus dia bikin api unggun buat ngangetin badan gitu kan. Habis itu dia sholat, terus barulah nih dia istirahat tidur. Malam itu gangguan masih terus aja berlanjut ya kan. Adit tetap berusaha buat tidur. Toh dia juga ngerasa lah udah terbiasa gitu ngedenger-denger kayak gitu ya kan. Ya bodo amat lah gitu jadinya. Sampai pada akhirnya jam 2 malam Adit kebangun. Dia ngelihat Ocoy kayak yang gak bisa tidur. Soalnya cuaca pada saat itu tiba-tiba dingin banget. "Coy, gak bisa tidur lu?" "Gak bisa Dit, mana digangguin mulu lagi." "Wih, temenin gue ya." "Selalu Coy, gue juga gak bisa tidur lagi nih." Nah pas lagi ngobrol gitu tiba-tiba tapi Adit sama Ocoy ngerasa udah terbiasa gitu, jadi dia cuekin juga kan. Sampai pada akhirnya kubrak. Mereka bingung itu bunyi apa. Ternyata tenda yang ditempatin Mas Mujib itu rubuh John. Adit sama Ocoy keluar tuh buat bantuin. Adit ambil senter, terus dia senterin gitu kan ke tenda yang rubuh. Anehnya frame itu kecabut. Gak mungkin kalau cuma sama angin, soalnya framenya itu nancep banget ke dalam. Adit di situ bilang, "Kok bisa ya framenya kecabut? Padahal udah ditancepin dalam banget loh ini. Kalau angin biasa sih nggak mungkin sampai kecabut kayak gini, kecuali sama badai. Tapi kan cuaca sekarang nggak ada badai. Kalau orang juga nggak mungkin Dit, soalnya cuma ada kita di sini." Habis gitu mereka bangun lagi itu tenda. Nah beres pasang tenda, mereka masuk lagi nih ke tenda masing-masing. Kecuali Adit, Ocoy, sama Mas Mujib. Mereka masih di luar tenda, lalu mereka ngobrol-ngobrol gitu kan. Si Adit nanya, "Mas, sampai kapan sih kita diganggu kayak gini terus?" "Iya Mas, sampai kapan coba? Apalagi besok kita turun. Gua ngeri besok kita ada yang ngikutin Mas." Tapi Mas Mujib di situ bilang, "Tenang aja, paling kita cuma diikutin sampai base camp. Mereka penunggu asli sini kok, nggak mungkin mereka ngikutin kita sampai pulang." Abis ngobrol gitu Ocoy pamit nih buat masuk tenda duluan. Tinggal sisa Adit sama Mas Mujib yang masih ngobrol. Terus Mas Mujib nanya, "Dit, emang kamu ketemu kakek-kakek waktu di Jogja?" "Iya Mas, dia itu leluhur kamu, kerabat dari Pangeran Diponegoro. Kamu ada hubungan darah sama Gusti Pangeran. Pangeran, kerabat, dan pasukannya hanya melarikan diri ke daerah Purworejo sampai ke Bumen." "Kamu orang Purworejo kan?" "Iya Mas." "Kok tahu saya orang Purworejo? Terus tahu juga tentang silsilah keluarga saya?" "Saya sendiri juga nggak tahu apa-apa tentang leluhur saya. Saya tahu itu dari leluhur kamu. Pas di base camp waktu kamu tidur, leluhur kamu itu muncul terus cerita sama saya." "Oh gitu ya Mas." Di situ Mas Mujib cuma senyum, ngelihat si Adit kayak yang nggak percaya kalau dia masih ada hubungan darah sama Pangeran Diponegoro. Beres ngobrol ngalir ngidul, akhirnya mereka masuk nih ke tenda buat istirahat.
Besok paginya, si Adit yang lagi tidur kebangun gara-gara sinar matahari yang nyorot ke matanya. Dia ngelihat tenda yang udah kebuka. Terus teman-temannya yang lagi pada masak nih di luar tenda. Aldi pun yang semalam kena hipo, dia udah seger pagi itu. Mereka masak semua tuh, sisa-sisa logistik yang ada dikumpulin, terus mereka masak semua tanpa tersisa. Beres masak lalu mereka semua makan. Beres makan mereka semua siap-siap packing ulang, cabut tenda dan segala macam buat perjalanan turun. Selama perjalanan turun udah nggak ada tuh gangguan yang gimana-gimana. Cuma sekilas ada suara-suara yang manggil nama-nama mereka. Tapi kali itu mereka benar-benar udah nggak peduli. Bodoh amat lah. Toh mereka juga mau pulang gitu kan. Sampai tibalah mereka di base camp. Lalu mereka nyarter mobil pick up milik warga buat nganterin mereka ke terminal. Di terminal Tidar, Mas Mujib sama Bang Bima pamitan nih buat berpisah. Lalu mereka lanjutin lagi nih naik bus menuju terminal Jombor. Di dalam bus, Adit mutusin buat duduk sendiri dan gak lama dia pun tertidur. Pas bangun, tiba-tiba di sampingnya si Adit ada kakek-kakek yang kata Mas Mujib itu leluhurnya si Adit. Kakek-kakek itu bilang, "Kamu udah tahu siapa saya kan?" Yang intinya kakek-kakek itu ngasih wejangan bahwa jangan pernah takut melakukan perjalanan untuk mencari tahu siapa diri kita sebenarnya. Abis bilang gitu tiba-tiba kakek-kakek itu hilang John, nggak tahu kemana. Singkat cerita sampai nih mereka di terminal Jombor. Lanjut lagi naik Trans Jogja arah Malioboro. Sampai di Malioboro mereka sempetin nih buat belanja sambil istirahat semalam lagi di sana. Pagi harinya mereka lanjut lagi ke stasiun Lempuyangan. Abis itu mereka naik kereta api jurusan stasiun Pasar Senen. Dan disitulah mereka berpisah. Nah, itulah cerita pendakian mistis di Gunung Merbabu. Buat kalian yang mau kirim-kirim cerita kalian, entah itu pendakian horor, kos-kosan angker, kontrakan, dan lain-lain, kalian bisa kirim lewat email yang ada di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe buat konten horor selanjutnya. Oke, salam dari Cacarita.